Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Andini dari kelas 8F. Di sini saya akan menjelaskan poin penting di bab 4 yang berjudul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Di bab 4 ada 4 opsi penting, yaitu bagian A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, bagian B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang terakhir, bagian C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Untuk poin penting yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal mulanya, penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa bangsa Indonesia. Penderitaan bangsa Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. VOC melakukan tindakan adu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lainnya, ataupun mengadu domba dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba semakin melemah kerajaan-kerajaan Indonesia dan merusak seluruh seni kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika ditindas pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer. Karena adanya tanam paksa, penyebab rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Houvel, Edwardus, dan Mr. van de Venter. Untuk poin selanjutnya, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang merintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, Tirtokusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan pendudukan Hindia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1928 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh pelajar. Oleh karenanya, kita harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kita dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk poin penting yang terakhir di bab 4, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak pejuang Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sisi lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah faktor tersebut pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius. Kedua, nilai kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai demokrasi. 6. Nilai kesamaan derajat. Dan yang terakhir, nilai ketaatan hukum. Sebelum lanjut, Nana mau nanya nih, apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bagaimana sih cara kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Salah satu alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Apabila kita kaji, prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah luar biasa. Mengenai prestasi pelajar Indonesia, Kemdikbud pernah mendata di antaranya seperti berikut ini. Salah satunya, Profesor Dr. Ken Kawan Sutanto, pria kelahiran Surabaya ini berhasil menggondol gelar profesor dan 4 dokter dari sejumlah universitas Jepang. Lebih hebatnya, puncak penghargaan akademis itu dicapainya pada usia 37 tahun. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Apabila suatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Sekian dari pembahasan di bab 4. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih yang telah menyimak video dari awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.